gagasan, narasi, karya, gagasan, narasi, karya. Kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam NKRI. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Pada video kali ini kita akan mereaksi kembali ya kelucuan-kelucuan para netizen di TikTok ya. Nah, ini ya yang baru-baru ya. Ini ada yang buat video ya. Ini lucu ya, lucu-lucu ya. Nggak ada habisnya ini kreativitas para netizen. Ini yang memparodikan para pembenci Bapak Presiden Jokowi ya. Kayak Pak Anies, kayak Mbak Amin Rais ya. Ini yes, dan pengikutnya para kadrun-kadrun. Nah, ini ada kadrun yang mau jualan tiket masuk surga. Nah, ini tarifnya berapa ini ya? Nah, tidak hanya itu, kalau masuk surga ya, ini para kadrun ini buat video. Lucu juga, kita kan kemarin sudah tahu ya berita yang viral itu katanya Pak Anies itu adalah Imam Mahdi. Dan yang tidak mendukungnya adalah Dajjal. Waduh, serem sekali ya. Nah, ini kalau mau masuk surga, kalau versinya para kadrun, ini harus mengikuti zikirnya para kadrun. Nah, zikirnya itu harus urut ya. Gimana ya zikirnya para kadrun biar bisa masuk surga, biar kita nggak masuk golongan Dajjal ya. Bahkan ini yang terbaru, ini Pak Anies ini malah ingin visi misi perubahan itu yang dirubah adalah rumah tangga kita. Waduh, ini gimana maksudnya? Saya juga bingung. Rumah tangga warga itu mau dirubah. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Pamir. Pamir. Waduh. Cuma 5.000 ya masuk surga. Ini parah nih. Gagasan, narasi, karya, 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 gagasan, narasi, karya. Oh, jadi itu dikir-dikirnya ya? Urutannya harus jelas. Gagasan, narasi, karya, 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 gagasan, narasi, karya. Nah, itu ya. Jadi harus diingat-ingat gagasan, narasi, karya. Mungkin harus sebanyak 100 kali ya. Biar bisa masuk surga bersama para pengikut yang katanya Imam Mahdi. Nggak tahu dulu Yohanes, sekarang Imam Mahdi ya. Oke, kita lanjut ya. Ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa. Imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena Imam Mahdi
Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden 2024 Dajjal. Ayah dehnya Ustad, aduh, ini masih garan lebih dari bodrek Ustad. Masa Anies jangan tuh tengah dukung Anies Dajjal, Imam Mahdi. Sepuku baik, orang jawab tukang marah, tukang ngepil, tukang dodrek, tukang bodrek. Aduh, begitu sebut iman tebal-tebal, ternyata kita bisa nempuh mana Dajjal, mana Imam Mahdi, mana Anies. Tambah liur baik, bener. Pendukung sebelah tambah engklek. Tak ustad, tak kiai, itu disebut lu disegani, bisa nyebut. Sepuku mata aing nu picak mungkin ya. Sepuku jawab picak sih kata. Nyaho mana Imam Mahdi sih kata imah. Segitu agama tebal masih Imam Mahdi, sebut merah putih. Aduh nyerahkeun bae nu blok eta Jawa Baratnya. Padahal aing orang Jawa Barat, tapi aduh lieur kada hulu. Salam NKRI. Wow, luar biasa nih. Ada kabar gembira, kabar bahagia untuk seluruh umat muslim di dunia, terutama di Indonesia mungkin khususnya ya, bahwa sosok Imam Mahdi yang selama ini kita tunggu-tunggu, yang bikin penasaran umat muslim, itu ternyata sudah muncul di dunia, sudah hadir di Indonesia. Dan tahukah dia siapa? Bapak Anies Rashid Baswedan loh. Wow, luar biasa TOP BGTB. Selamat buat Bapak Anies Rashid Baswedan yang ternyata Anda katanya adalah titisan Imam Mahdi. Luar biasa ya. Seorang gubernur yang sudah gagal di Jakarta, di mana di eranya tingkat kemiskinan meningkat, tingkat kebahagiaannya menurun, tetapi justru dikatakan dan digadang-gadang bahwa dia adalah titisan Imam Mahdi. Ini catatan. Ketika waktu itu ada yang komen sama saya, pendukung Anies Rashid Baswedan orang cerdas. Betul sekali, makanya saya bilang, pendukung Anies Rashid Baswedan orang cerdas. Pendukung Ganjar Pranowo orang waras. Ini terbukti. Ya, lebih baik pendukungnya itu bukan orang cerdas tapi orang waras, karena orang waras sudah pasti cerdas. Tapi orang cerdas belum tentu waras. Nih contohnya lagi nih muncul pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan tiba-tiba mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan ini adalah titisan Imam Mahdi. Gila ya, banyak sekali orang-orang cerdas yang mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan, tapi sayang pada nggak waras, konyol. Otaknya dipakai, woi. Dari mana lu bilang Pak Ustadz, Pak Haji, Pak apakah itu yang ngomong, ya, Anies Rashid Baswedan itu titisan Imam Mahdi? Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Mulai jualan agama lagi. Kemarin-kemarin katanya tamu undangan Raja Salman. Sekarang titisan Imam Mahdi. Bisa gak sih kalian itu berkampanye dengan cara yang positif, yang realistis, yang menggunakan logika, nalar, dan akal sehat? Gitu. Bukannya sekarang malah memunculkan Anies Rashid Baswedan titisan Imam Mahdi. Aduh, bikin malu ya kalian semua ya. Kalian pikir rakyat semudah itu kalian bohongin, semudah itu terpengaruh. Nah, terus lakukan politik identitas, terus jualan agama, hanya demi ambisi. Kasihan deh kalian Anies Rashid Baswedan beserta pendukungnya. Salam NKRI. Emang cebong-cebong ini lucu ya. Udah ya Anies Imam Mahdi lagi. Aduh, Gatot Kaca kayak sekali-kali. Gara-gara ini jadi tahu semua tentang ama Abah Aos. Gue aja tadinya nggak tahu Abah Aos siapa.
Ada intinya Pak Anies, Pak Anies. Aduh, saking ngetopnya ya. Aduh. Gue jadi pengen deh dipoto deket Pak Anies. Siapa tahu gue ngetop gitu. Kodok. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada Masuk gereja jadi Yohanes, masuk masjid jadi Imam Mahdi. Kalau masuk WC, kira-kira jadi apa ya? Tebak-tebakan nih. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Menurut saya, Anies Baswedan ini nggak cocok jadi presiden. Dia cocoknya ya jadi pelawak saja. Ya coba lihat aja, ikuti saja narasi-narasi politik yang dia bangun itu ya dijadikan bahan pelawak saja. Kasihan Pak Surya Paloh sama Pak SBY. Dua tokoh ini kan sosok-sosok figur yang luar biasa ya. Tapi ketika mendukung Anies Baswedan ini kok mohon maaf kata ini martabat mereka baik secara personal maupun kepartaiannya itu turun drastis itu. Ya mau gimana lagi, salah milih orang yang cuman ya dijadikan bahan lawakan di republik ini kan kasihan ya. Mending saran saya Pak SBY dan Pak Surya ya kalau bisa mumpung masih ada waktu ya putar haluan lah ya. Dukung orang yang integritasnya bagus ya. Dukung orang yang punya trust publik bagus. Dukung orang yang punya konsepsi bangsa ini yang bagus ya. Dukung orang yang punya prestasi keberhasilan yang bagus. Jangan dukung orang yang wah. Jadi Pak Anies ini berusaha meyakinkan publik selama ini tentang keberhasilan dia di Jakarta. Padahal nggak ada tuh yang dia dibuat di Jakarta tuh, ya kan? Mau contohkan banjir belum selesai, mau contohkan JIS pun nggak berhasil, ya. Terus dia mau jadikan itu untuk meyakinkan publik bahwa dia bisa memimpin Indonesia karena sudah berhasil di Jakarta. Pak Anies, lu pikir Indonesia ini sekecil Jakarta itu? Jakarta itu hanya daerah kecil yang hanya memang ya mohon maaf kata karena dijadikan sebagai ibu kota tuh. Kalau nggak orang nggak lihat tuh Jakarta tuh, ya kan? Ya Indonesia ini besar, negara yang besar. Negara yang dibangun dengan keringat, darah, air mata, bahkan perjuangan sampai nyawa pun dikorbankan oleh para pendiri bangsa. Janganlah bangsa ini jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Ya, itu dari saya melihat sosok Pak Anies Baswedan. Saya ya nggak respect sekali kalau Pak Anies ini menjadi calon presiden. Cocoknya jadi calon pelawak ya. Minimal juaralah di Suca itu. Daripada juara di republik ini tapi hanya bermodal narasi-narasi politik yang gak jelas. Abah Aos sebut Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024. Nah kita orang Indonesia ini memang sebagian agak lucu ya gitu ya. Kan ada begitu banyak tafsiran dari profesor dan juga doktor terkait dengan apa dan siapa itu Imam Mahdi. Ya kan? Kok bisa Anies disebut titisan Imam Mahdi yang hanya disuruh untuk nyapres doang? Ini kan agak lain nih. Mohon pencerahannya saudara-saudaraku yang muslim. berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol,
bahkan rentenir. Kami berlindung kepada fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang. Jadi kita bekerja menyiapkan agenda-agenda yang terkait dengan perubahan berumah tangga. Kita ingin berubah dari biaya hidup yang tinggi menjadi biaya hidup yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang sulit, rumah tangga mulai muncul. Aku khawatir lagi. Hanus panjatkan mantra untuk para pengikutnya. Makin nih zaman sulit. Amin. Wah ini bulan ajaib. Kesana kesini cari-cari duit. Amin. Mau pinjam duit wah amat sulit. Kawan-kawan pada pelit. Kepala sakit pusing melilit. Tidur pun sulit. Pemasukan sedikit. Au kepala ini rasanya acit. Kali aja ada rezeki dikit. Kirimin amin. tepuk tangan. Nah itu dia ya Sobat YouTube, terkait kelucuan-kelucuan yang dilakukan para pendukung, para kadrun ya, pendukungnya Pak Anies ya. Ini memang gak ada hentinya dan semakin kreatif saja ya para netizen ini untuk memparodikan kelucuan-kelucuan para kadrun, para pendukungnya Pak Anies dan termasuk Pak Anies juga ya. Oke, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.